Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 4 April 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, gempa mengguncang kota Padang Sidempuan berkekuatan 6,4 skala Richter dengan posisi 82 km barat daya Padang Sidempuan pada Senin malam. Akibat gempa bumi tersebut warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Padang Sidempuan dan sekitarnya pada Senin malam pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa bumi tersebut dirasakan warga antara 5-8 detik dan cukup kuat sehingga membuat warga berhamburan keluar dari dalam rumah. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyatakan pusat gempa berada di 82 km barat daya Padang Sidempuan dengan kedalaman 102 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG menghimbau masyarakat agar hati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Ngeri bang, Kuat kuat, sampai goyang. sampai goyang. Iya. Tadi lagi ngapain di situ? Lagi main game bang. Lagi main game terus? Ya. Terus tiba-tiba datang gempa. Nah, setelah Yang datang ke pertama pelan, Ah. yang kedua kuat kali. Baru lari lah, lari kemana keluar? lari keluar bang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan, Dedi Iriansa mengatakan hingga sampai saat ini setelah terjadinya gempa bumi tersebut belum menemukan adanya korban jiwa dan kerusakan bangunan. Ya, gempa bumi terjadi di Padang Sidempuan, kekuatan gempa sebesar 6,4 magnitudo, kemudian kedalamannya 102 km, jaraknya 82 km barat daya Padang Sidempuan. Kami dari BPBD Kota Padang Sidempuan beserta tim terkait melakukan monitoring di lapangan. Untuk saat ini tidak terjadi kerusakan bangunan ataupun korban jiwa atau luka pada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar waspada dan hati-hati terhadap gempa susulan. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang kota Padang Sidempuan pada Senin malam. Gempa yang berlangsung selama beberapa detik tersebut membuat pengunjung yang berada di dalam warung merasa panik. Beginilah suasana salah satu warung kopi yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidempuan, di mana sejumlah pengunjung yang berada di dalam warung tersebut tampak panik saat terjadi gempa bumi. Menurut warga, gempa tersebut berlangsung antara 5-8 detik dengan 2 kali getaran. Berdasarkan data dari BMKG menyebutkan gempa bumi tersebut berkekuatan 6,4 magnitudo berada di sebelah barat daya 82 km dari kota Padang Sidempuan di kedalaman 102 km dan tidak berpotensi tsunami. Tidak hanya di Padang Sidempuan, gempa turut dirasakan beberapa daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sibolga, dan Kabupaten Padang Lawas. Pertama dirasa ada goyangan kecil, tiba-tiba mengecil, kemudian tiba-tiba terasa getarannya besar. Ada berapa lama itu tadi, Bang? Adalah ya kalau di 2 getaran yang terasa itu beberapa detik lah. Dari Bang. Tapi sampai saat ini kita cuma lari apa ini, Bang, berdiri ya. Ya kita panik karena getaran pertama kita rasa, kemudian pas datang getaran berikutnya ya makin panik. Berarti 2 kali ya, Bang? Ada pertama goyangan kecil, baru yang berikutnya susulannya terasa ya agak besar memang. Nah itu bikin panik karena dari awal kita gempa gitu, tiba-tiba beberapa detik kemudian terasa kuat, baru panik. Hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan belum menerima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Pemirsa, gedung perkantoran dan rumah warga di Kabupaten Mandailing Natal rusak pasca dilanda gempa bermagnitudo 6,4. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga tetap waspada mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan.
Beginilah kondisi gedung kantor Samsat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi Senin malam. Plafon berjatuhan dan beberapa titik dinding kantor Samsat ini mengalami retak. Selain merusak gedung perkantoran, gempa juga merusak rumah warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Terlihat rumah warga juga mengalami retak di beberapa sudut. Sementara itu, suasana jalan di Kecamatan Panyabungan terlihat lenggang pasca terjadinya gempa bumi magnitudo 6,4 skala Richter. Kencangannya itu pelan-pelan, terus lama-kelamaan itu kencang. Itu lagi santai sambil ada pencasi. Ada. Keluar dari kafenya malah lari ke jalan. Takutnya ada nanti ada kerusakan di gempa ini. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa, nggak ada kerusakan. Cuma getaran itu cuma sebentar aja, cuma kencang terakhirnya. Pasca gempa, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal tetap siaga memantau perkembangan gempa melalui deteksi layar gempa bumi. Pihak BPBD setempat mengatakan gempa bumi yang terjadi di pantai barat ini juga dirasakan warga di Kecamatan Muara Batang Gadis. Warga yang tinggal di pesisir pantai itu terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara listrik padam total setelah guncangan gempa bumi tersebut. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Padang Sidempuan. Getarannya dirasakan kuat oleh warga di Gunung Sitoli di Kepulauan Nias. Warga yang merasakan kekuatan getaran gempa bumi tersebut adalah mereka yang berada di dalam ruangan hingga warga yang berada di luar ruangan. Beberapa warga menyebutkan mereka harus keluar dari rumah saat merasakan getaran gempa yang berlangsung sekitar 5 detik. Bahkan beberapa karyawan yang masih bekerja di sejumlah toko dan restoran mengaku panik dan menenangkan diri usai merasakan gempa. Sementara di wilayah kota Gunung Sitoli saat ini belum ditemukan adanya kerusakan bangunan dan gedung rumah penduduk maupun perkantoran. Sejumlah lokasi dalam kota termasuk tempat wisata terlihat sepi usai gempa tersebut. Sempat Gimana perasaannya tadi? takut sedikit sama. Ya, kalau bisa disampaikan tadi kekuatannya seperti apa? Sekitar 5 menit lah ada. 5 detik apa 5 menit? 5 detik. 5 detik ya. Tadi beramburan keluar nggak? Apa bang? Beramburan keluar gedung atau gimana tadi? Hamburan bang dari gedung. Ya. Oke. Gempa Mas. Ya lumayan juga terasa bang. Agak. Apa juga sih gitu. Iya, jadi banyak beramburan nggak bang warganya tadi dari rumah atau apa gitu cari tempat aman bang? Beramburan sih Keluar dari tidak, rumah. cuma keluar aja gitu sambil melihat-lihat tiang listrik, kabel gitu ya kan. Kalau boleh tahu bang tadi ada berapa lama bang? Gempa ya? Sekitar 3 menitan adalah. 3 menitan Ya. bang. Oke, sejauh ini bang ada nggak kerusakan yang terjadi atau gimana bang? Kerusakan nggak ada. Nggak ada. Meskipun gempa bermagnitudo 6,4 ini tidak berpotensi tsunami, namun warga Pulau Nias selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kegempaan yang rawan terjadi pada daerah sekitar garis lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Pihak BMKG di daerah itu juga telah mengajak warga tetap tenang dan tidak terpengaruh berita bohong terkait pasca gempa. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 6,4 magnitudo di Padang Sidempuan yang terjadi kemarin sangat dirasakan masyarakat hingga timbulnya kepanikan. Melihat kekuatan gempa yang mencapai magnitudo 6,4 tersebut, apakah terdapat kerusakan bangunan dan infrastruktur dan seperti apa pula pantauan dari analisis gempa bumi BMKG wilayah 1 Medan? Kita akan pastikan dengan 2 orang narasumber yang terhubung secara Zoom. Selamat siang kepada Ibu Endah dari analisis gempa bumi. Selamat siang, Pak. Dan selamat siang Pak Dedi Iriansa selaku PLT Kepala BPBD Padang Sidempuan. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Iya, baik. Pertama mungkin bisa kepada Bu Endah, bisa diceritakan Bu Endah bagaimana terjadinya gempa di Padang Sidempuan, berapa skala Richter dan apa yang mengakibatkan gempa tersebut? Apakah murni dari lempeng atau ada aktivitas dari gunung di dekat kota Padang Sidempuan? Oke, baik. Untuk kejadian gempa bumi pada pukul 21.59 WIB tadi malam, mekanisme gempa buminya murni dari aktivitas tektonik lempeng, yaitu
akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, tepatnya pada bagian lempeng subduksi atau lempeng pinjaman lempeng Indo-Australia. Untuk kedalamannya, setelah BMKG melakukan update, kedalamannya yang tadinya 102 km diupdate menjadi 95 km. Kemudian untuk kekuatannya dari 6,4 diupdate menjadi 6,2 setelah data informasi yang masuk ke dalam sistem kami lengkap seperti itu. Baik, kepada Bu Endah tadi disampaikan bahwa ini murni dari pergerakan lempeng di daerah Padang Sidempuan. Biasanya kan pergerakan lempeng ini mungkin terjadi potensi tsunami. Apakah nantinya akan terjadi potensi tsunami di daerah pantai barat Sumatera Utara? Oke, untuk potensi tsunami akibat gempa bumi yang terjadi tadi malam tidak berpotensi tsunami gempa buminya. Karena apa? Karena kita lihat dari sisi kedalaman gempa buminya termasuk kedalaman yang menengah yaitu 95 km, sedangkan untuk gempa bumi yang dapat membangkitkan tsunami itu salah satunya kriterianya adalah kedalaman dangkal kurang dari 60 km. Kemudian untuk dari sisi kekuatannya atau sisi magnitudenya juga kurang dari 7,0 seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita beralih ke Bapak Dedi Iriansa ya. Tadi dikatakan dari Bu Endah bahwa kekuatan gempa tersebut tidak terlalu merusak bangunan ya gitu ya, tidak terlalu merusak. Bagaimana tadi malam terjadinya gempa tersebut mungkin langsung di daerah pemukiman warga di Sidempuan, Bapak Dedi Iriansa? Ya, dapat kami ceritakan di wilayah Kota Padang Sidempuan memang getaran pada pukul 21.59 WIB itu getarannya terasa cukup kuat, Pak. Kemudian masyarakat sempat panik pada keluar semua. Tepatan tadi malam selesai sholat tarawih, mereka keluar terkejut, shock. Memang getaran itu foto-foto panjangan-panjangan di rumah itu sempat bergoyang. Jadi keadaannya demikian. Kemudian lampu listrik juga sempat mati di wilayah Kota Padang Sidempuan. Baik, tadi Bapak Dedi Iriansa, kami dapatkan juga informasi bahwa telah beredar di mana terdapat keretakan di rumah-rumah warga dan kerusakan di beberapa fasilitas. Seperti apa sebenarnya kejadian di pemukiman warga sendiri? Apakah benar telah terjadi kerusakan di beberapa fasilitas umum dan bangunan warga di Kota Padang Sidempuan? Ya, sejauh pantauan kami, sampai saat ini kami juga terus menelusuri dari tadi malam sampai hari ini juga. Tim BPBD beserta tim terkait dari pihak kecamatan, TNI, Polri juga. Sampai saat ini kami tidak menemukan adanya kerusakan atau keretakan pada bangunan-bangunan rumah warga. Ya baik Pak Dedi Iriansa. Berarti untuk saat ini belum ada mendapatkan informasi bahwa akan ada kerusakan fasilitas umum seperti itu ya Bapak Dedi. Dan apakah terdapat korban jiwa atau masyarakat yang mengalami mengalami dampak dari gempa bumi tersebut atau terjadi menjadikan mereka terdapat penyakit atau beberapa kecelakaan dari gempa bumi tersebut? Oh, nggak ada Pak, karena memang gempanya memang berlangsung 5-10 detikan di wilayah Kota Padang Sidempuan dan itu tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka akibat daripada gempa yang terjadi di Kota Padang Sidempuan. Ya baik Pak Dedi, dan kepada Bu Endah sendiri, kita ketahui biasanya gempa yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di Pantai Barat bukan hanya terjadi sekali saja, sering sekali diikuti dengan gempa-gempa susulan. Apakah gempa di Padang Sidempuan akan terjadi gempa susulan berikutnya kepada Bu Endah? Oke, perlu diketahui bahwa memang bagian pantai barat Sumatera merupakan salah satu zona yang tinggi, punya potensi kegempaan yang tinggi. Namun untuk sampai saat ini BMKG memantau belum ada terjadinya aktivitas gempa bumi susulan akibat gempa bumi yang terjadi tadi malam. Baik kepada Bu Endah, berarti untuk saat ini sudah ada analisis bahwa belum ada terjadi gempa susulan. Apakah sebelumnya, sebelum terjadi gempa tadi malam, sudah ada analisis dari pihak BMKG bahwa akan ada terjadi gempa pada tadi malam? Begitu Bu Endah? Mohon maaf?
Bisa diulang? Ya, tadi Bu Enda menyampaikan bahwa untuk saat ini dari analisis BMKG tidak akan terjadi gempa susulan setelah gempa 6,4 tadi malam. Apakah sebelumnya, sebelum terjadinya gempa 6,4 magnitudo di Kota Padang Sidempuan, dari pihak BMKG tersebut sudah menganalisis akan terjadinya gempa seperti yang tadi malam terjadi? Silakan Bu, apakah masih terhubung? Bu Enda? Memang sebelum-sebelumnya terjadi gempa bumi yang memang frekuensinya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu sering seperti itu. Namun untuk gempa bumi yang berkaitan dengan gempa bumi yang 6,2 atau 6,4 dirilis tadi malam, itu sampai saat ini belum ada prediksi, sampai saat ini belum ada metode yang mutakhir untuk dapat memprediksi gempa bumi susulan atau akan terjadinya gempa bumi susulan seperti itu. Untuk waktu berhentinya gempa bumi susulan, biasanya kami akan mengumpulkan data gempa bumi susulan yang sudah terjadi. Namun untuk kasus gempa bumi ini sampai saat ini sampai pukul 12 tadi belum ada gempa bumi susulan seperti itu. Namun dihimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap mengupdate info dari BMKG. Baik, kepada Bu Enda bahwa untuk saat ini belum ada informasi akan terjadinya gempa susulan. Kita beralih kepada Bapak Dedi. Tadi informasi dari Bu Enda tidak terjadi yang namanya gempa susulan, tapi informasi tersebut sudah beredar di masyarakat dan menimbulkan panik kepada masyarakat khususnya di Kota Padang Sidempuan. Bagaimana dari pihak BPBD mengantisipasi kepanikan dari warga Sidempuan atas terjadinya informasi simpang siur terjadinya gempa susulan di Padang Sidempuan? Ya, di samping kami monitoring ke lapangan, ya dari BPBD Kota Padang Sidempuan, kami juga mengimbau kepada masyarakat seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, agar masyarakat itu tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ya kita juga harus tetap waspada dan hati-hati terhadap gempa susulan atau aftershock, ya. Kemudian kami himbau juga kepada masyarakat supaya memang menghindari ya bangunan-bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Memang agak riskan, makanya kami terus mengedukasi masyarakat yang memang kita ketahui bahwasanya yang rawan-rawan gempa ini bisa berefek kepada anak-anak atau lansia seperti itu, Pak. Baik, kepada Pak Dedi Iriansa, berarti sudah ada sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik dan menghindari bangunan-bangunan yang rawan gempa. Dan untuk tadi malam pas terjadinya gempa, bagaimana bentuk koordinasi dari pihak BPBD Padang Sidempuan terhadap kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kota Padang Sidempuan? Iya, kami dari BPBD Padang Sidempuan juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan, langsung monitor langsung personil kami dari BPBD. Ya, dari TNI juga ada, dari Polri juga ada, itu langsung turun kecamatan, langsung tatap muka dengan kecamatan, kelurahan juga, sampai ke tingkat desa. Namun untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi atau fakta kejadian di lapangan bahwa telah terjadi kerusakan akibat pasca gempa. Demikian. Baik Pak Dedi, berarti untuk saat ini belum ada informasi, tapi apabila masyarakat mengalami berupa kecelakaan ataupun potensi fasilitas umum rusak akibat dari gempa tadi malam, di manakah mereka dapat memberikan informasi tersebut? Ya, kami bisa kepada masyarakat, kami juga memberikan call center dari BPBD Kota Padang Sidempuan dengan nomor langsung saya 0821 647 itu call center BPBD Kota Padang Sidempuan yang memang memperoleh informasi. Baik, Pak Dedi, mungkin tadi call centernya bisa diulang kembali, agak kurang jelas di nomor berapa? Oh ya, di 0821 6440 1754. Baik. Itu call center BPBD jika masyarakat mengalami gangguan atau bahaya akibat gempa tadi malam. Baik Pak Dedi, selain call center sendiri, apakah ada posko-posko dari BPBD untuk menerima laporan gangguan akibat dari gempa bumi tadi malam? Ya, kami posko BPBD Kota Padang Sidempuan itu tersebar dari beberapa kecamatan. Setiap kecamatan tidak ada posko tanpa ada kejadian tadi malam. Namun kami standby, Pak.
karena bencana alam ini kan bisa jadi dari banjir, tanah longsor, kemudian gempa. Kami standby untuk mengayomi masyarakat, membantu masyarakat agar cepat-cepat masyarakat tidak mengalami kesulitan atau mengalami gangguan. Kami standby Pak di posko pelayanan. Baik Pak Dedi. Di tiap-tiap kecamatan. Baik. Berarti sebenarnya sudah ada posko-posko yang BPBD sendiri sudah standby di setiap kecamatan untuk menerima laporan dari akibat gangguan gempa bumi tadi malam. Kita beralih kepada Bu Enda Puspitasari sebagai analisis gempa bumi BMKG 1 Medan. Sebelumnya kita ketahui atau Bu Enda sendiri menyampaikan bahwa pantai barat Sumatera Utara termasuk langganan sendiri telah terjadinya gempa bumi. Dan seperti apa mungkin kejelasan kenapa pantai barat Sumatera Utara menjadi langganan gempa bumi dan apa yang harusnya dilakukan masyarakat dikarenakan daerah mereka merupakan potensi terjadinya gempa bumi. Oke, untuk wilayah pantai barat Sumatera merupakan wilayah perbatasan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Oleh karena itu wilayah tersebut punya potensi yang tinggi terhadap kejadian gempa bumi. Baik itu gempa bumi akibat megatrust atau namanya patahan raksasa, kalau di BMKG patahan raksasa kita sebutnya megatrust, ataupun gempa bumi yang dibangkitkan oleh adanya patahan-patahan di darat seperti itu. Karena adanya pertemuan lempeng atau yang disebut dengan subduksi itu akan menimbulkan atau memunculkan patahan-patahan yang baru yang ada di daerah darat seperti itu, yang dapat juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan gempa bumi dihimbau agar mengenali wilayahnya yang rentan atau rawan terjadinya gempa bumi dan perlu adanya edukasi yang intensif terhadap masyarakat supaya mereka dapat segera mengevakuasi apabila terjadi gempa bumi seperti itu. Baik Bu Enda dan kepada Pak Dedi sendiri, bagaimana mungkin masukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah lempeng bumi tersebut yang rawan terjadi gempa bumi? Apa yang harus dilakukan masyarakat sebelumnya dan apa yang harus dihindari masyarakat, apalagi saat ini telah terjadi gempa di Kota Padang Sidempuan? Ya, dapat kami jelaskan juga, kami juga mengimbau kepada masyarakat ya, agar memang menghindari dari bangunan-bangunan yang retak atau rusak yang menyebabkan gempa. Kemudian kami mengedukasi masyarakat supaya rutin memeriksa serta memastikan bangunan atau tempat tinggalnya itu tahan terhadap gempa. Artinya memang sekarang bangunan itu sudah didesain untuk konstruksi tahan gempa. Itu kepada kita sebarkan kepada warga di Kota Padang Sidempuan. Baik Pak Dedi Iriansa, selama ini apakah telah ada edukasi kepada masyarakat di daerah Padang Sidempuan khususnya dan para masyarakat di daerah Pantai Barat Sumatera Utara untuk menghadapi gempa-gempa bumi yang terjadi di daerah mereka? Seperti apa? Apakah pernah ada edukasi atau sosialisasi dan seperti apa kegiatan sosialisasi tersebut? Ya, kami kalau Pantai Barat bukan masuk wilayah kami Pak, itu sudah masuk Pantai Binata, kami wilayah Kota Padang Sidempuan. Ya mungkin bisa di Kota Padang Sidempuan sendiri seperti apa sosialisasi dan edukasi tersebut? Iya, sosialisasi itu kami berikan terus, kami edukasi kepada masyarakat seperti saya sampaikan tadi. Kami walaupun tidak ada kejadian bencana yang luar biasa, kami sampai ke posko, personil kami datang mengunjungi warga atau kelurahan. Jika ada pertemuan-pertemuan, kami lakukan edukasi kepada masyarakat bahwasanya mulailah untuk memeriksa atau memastikan bangunan itu tahan gempa yang didesain untuk tahan gempa. Demikian. Baik, kepada Pak Dedi. Dan untuk Bu Enda Puspitasari, untuk selama ini telah terjadinya gempa, seperti apa koordinasi terhadap BPBD setempat mungkin saat ini kepada BPBD Kota Padang Sidempuan atau di gempa-gempa lain seperti apa kepada BPBD di kabupaten kota di sekitaran di Sumatera Utara sendiri koordinasinya? Oke, untuk koordinasi dari pihak BMKG kebetulan
kami mempunyai grup khusus untuk mendiseminasikan atau menyebarkan informasi BMKG melalui WhatsApp. Kemudian itu didiseminasikan setiap hari jika ada gempa bumi, dan kita juga menerima komunikasi dua arah apabila terjadi gempa bumi dan dirasakan, kemudian akan kami update seperti itu. Untuk koordinasinya lebih sering by WhatsApp selama ini seperti itu. Namun untuk email, kemudian website, Instagram juga bisa. Baik, Bu Enda Puspitasari, tadi kita dapatkan informasi sebelumnya bahwa gempa ini dirasakan juga di daerah Kepulauan Nias, dan kita ketahui sendiri bahwa Kepulauan Nias ini adalah rawan gempa bumi. Bagaimana mungkin masukan dari BMKG sendiri kepada masyarakat Kepulauan Nias agar tidak panik dan mengantisipasi apabila nanti terjadinya gempa susulan, walaupun nanti gempa susulannya akan lebih kecil magnitudonya dari tadi malam? Oke, baik. Untuk penyebaran atau getaran yang dirasakan sampai dengan Nias, bahkan juga dirasakan sampai dengan Aceh dan seluruh Sumatera Utara, itu memang diakibatkan karena sumber gempanya itu sendiri berada di kedalaman 95 km, sehingga sangat besar kemungkinan untuk dapat menyebar ke lebih luas seperti itu. Jadi untuk masyarakat di wilayah Nias dan juga sekitarnya yang memang merupakan wilayah yang mempunyai potensi tinggi terhadap gempa bumi, tetap waspada, tetap tenang, dan tetap pantau informasi dari BMKG. Dan jangan termakan oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena biasanya setelah terjadi gempa bumi yang besar, pasti ada info hoax yang beredar di masyarakat seperti itu. Itu yang membuat masyarakat panik, masyarakat jadi kacau. Baik, Bu Enda, mungkin dapat disampaikan seperti apa gempa bumi, penanggulangan gempa bumi secara singkat, dan juga untuk mengantisipasi hoaks tersebut, di mana masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang gempa bumi dan di mana saja titik-titik yang terjadi rawan gempa bumi. Oke, baik. Untuk mitigasi sederhana yang bisa kami himbau apabila terjadi atau merasakan gempa bumi, usahakan lindungi kepala, bisa dengan seperti ini, atau dengan bersembunyi di bawah meja kayu yang kuat, atau misalnya tidak ada meja kayu, bisa bersembunyi di kolom-kolom bangunan yang kuat, dan upayakan hindari menggunakan lift. Kemudian apabila rumahnya sudah retak atau agak roboh, jangan dimasuki atau jangan dulu-dulu ditinggali. Karena apa? Karena biasanya gempa bumi besar punya potensi terjadi gempa bumi susulan. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan atau tinggi potensi buminya, Baik Bu Enda selaku analisis gempa bumi BMKG 1 Medan. Kemudian dan Facebook. Ya, baik Bu Enda, terima kasih atas himbauannya dan juga terhadap Pak Dedi Iriansa. Mungkin sebagai terakhir bisa diberikan himbauan bagaimana kepada masyarakat agar mengantisipasi gempa yang terjadi di Kota Padang Sidempuan kepada Bapak Dedi Iriansa, dan juga apa saja yang harus dilakukan masyarakat seperti informasi, memberikan informasi dan pelaporan kemana saja. Baik, Bapak Dedi Iriansa. Ya, kepada masyarakat khususnya di Kota Padang Sidempuan dihimbau agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada. Kemudian jangan percaya kepada isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian terhadap gempa, supaya kita menghindari yang memang riskan bangunan-bangunan yang tinggi seperti yang Ibu Enda sampaikan tadi, menghindari lift atau bangunan-bangunan besar. Kemudian jika baik Pak Dedi Iriansyah, call center kami di 08. Halo, baik Pak Dedi Iriansyah, apakah terhubung?
Ya baik Pak Dedi Iriansyah, sayang sekali kami tidak bisa menerima informasi selengkapnya dari Bapak karena mungkin ada masalah jaringan. Mungkin pemirsa berikut tadi informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di Padang Sidempuan dan sekitarnya dan beberapa upaya-upaya penanggulangan gempa bumi tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Enda Puspitasari, analisis gempa bumi BMKG 1 Medan, dan juga terima kasih kepada Bapak Dedi Iriansyah selaku PLT Kepala BPBD Padang Sidempuan. Terima kasih kami ucapkan dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Disperindak SDM Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan komoditi bahan pangan pokok masih aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Adapun komoditi pangan tersebut adalah beras, minyak goreng, gula, cabai merah, bawang, dan lain-lain. Rata-rata pada Maret dan April 2023 mengalami surplus kecuali kedelai yang mengalami defisit. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perindak SDM Mulyadi Simatupang pada konferensi pers di kantor gubernur kemarin. Diterangkan Mulyadi ketersediaan padi di Sumut pada April mencapai 1.914.958 ton dengan kebutuhan 157.000 ton. Ketersediaan cabai merah April 104.780 ton dengan kebutuhan 12.722 ton. Kemudian ketersediaan bawang merah pada April mencapai 70.966 ton dengan kebutuhan 14.951 ton. Sementara itu ketersediaan daging sapi pada April 3.647 ton dengan kebutuhan 167 ton. Mulyadi menjelaskan Perigdak juga melakukan pantauan komoditi pokok di 63 pasar di Sumatera Utara. Dari hasil pantauan tersebut, harga masih terkendali. Contoh beras medium masih dijual di kisaran 8.300 per kilogram sampai 9.000 per kilogram. Mulyadi juga mengatakan gubernur telah menyurati kepala daerah di kabupaten kota untuk melakukan kegiatan pasar murah. Disperindak SDM Sumut sendiri telah melakukan pasar murah di Deli Serdang, Batubara, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, dan Karo. Pada masyarakat ya meminta untuk tidak panik buying gitu mendengar atau isu kenaikan yang terlalu tinggi. Kami minta supaya menjadi konsumen yang cerdas lah, artinya berbelanja sesuai kebutuhan, jangan berbelanja sesuai keinginan. Kami pemerintah daerah dalam hal ini provinsi terus ya bersinergis dengan pemerintah daerah kabupaten kota bersama juga pelaku usaha lain kayak Bulog, kemudian KPPU. Kami mengadakan monitoring evaluasi terus di pasar-pasar rakyat. Mulyadi menghimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi kebutuhan bahan pokok dan menjadi konsumen yang cerdas berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, sehingga terhindar dari panik buying yang bisa berakibat melonjaknya harga serta menimbulkan spekulasi atau penimbunan barang. Pemirsa, Balai Besar Pengawasan Makanan dan Minuman Kota Medan lakukan uji laboratorium pada takjil di bulan suci Ramadan. Ratusan sampel makanan dan minuman dari 107 pedagang di Kota Medan tersebut dinyatakan aman. Sejumlah jajanan makanan dan minuman atau takjil untuk berbuka puasa diperiksa oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan di Jalan Abdullah Lubis Medan kemarin. Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mendatangi satu persatu pedagang takjil untuk berbuka puasa. Untuk kebutuhan uji laboratorium, petugas membeli sejumlah makanan dan minuman dan langsung dibawa ke mobil laboratorium keliling milik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan yang telah didatangkan langsung ke lokasi pedagang takjil. Selain mengambil sampel makanan dan minuman, para petugas memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima tentang berbahayanya makanan dan minuman yang telah tercampur bahan pengawet. BBPOM
Maksud kami BBPOM Kota Medan terus melakukan sosialisasi terhadap pedagang makanan dan minuman di bulan suci Ramadan untuk menjaga kemasan dan kesehatan makanan takjil. Kepala BBPOM Kota Medan Martin Suhendri menjelaskan untuk menjamin kesehatan masyarakat yang berbelanja makanan dan minuman untuk kebutuhan puasa, pihaknya telah melakukan sidak ke sejumlah kecamatan di Kota Medan. Kalau ada yang positif langsung kita kerjasama dengan dinas terkait dan kita amankan supaya mereka tidak berdagang lagi. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah menguji 262 sampel dari 107 pedagang, seluruhnya memenuhi syarat, jumlah sampelnya itu 262. Bagi pedagang yang ditemukan dengan sengaja menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya akan mendapat tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan melakukan sidak penjualan persel di pasar modern. Guna memutus peredaran makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan melakukan sidak ke pasar modern di Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Sejumlah makanan dan minuman turut diperiksa oleh petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan. Petugas yang keliling memeriksa sejumlah makanan menyoroti parcel yang dijual di pasar modern tersebut. Petugas pun langsung membuka parcel dan memeriksa tanggal masa berlaku makanan dan minuman yang dikemas menjadi parcel tersebut. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, Martin Suhendri mengatakan masyarakat jangan tergiur dengan harga murah. Ia berharap masyarakat berperan aktif dalam memeriksa masa kadaluarsa makanan dan minuman sebelum dikonsumsi. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan terus melakukan sosialisasi terhadap distributor makanan dan minuman untuk menjaga kemasan dan kualitas sebelum beredar di masyarakat. Pemirsa, kapal feri KMP Sumut rute Simanindo Tigaras siap melayani para wisatawan pada saat libur Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dua kapal feri KMP Sumut 1 dan 2 yang dikelola PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara PPSU saat beroperasi setiap jam untuk melayani penumpang. Diperkirakan pada libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, jumlah wisatawan yang datang akan meningkat ke Kabupaten Samosir. Petugas Kementerian Perhubungan Wiker Simanindo, Muhammad Yusuf mengatakan seperti biasanya setelah 1 minggu Hari Raya Idul Fitri, para penumpang akan diramaikan oleh wisatawan yang ingin berwisata di Kabupaten Samosir. Berbeda dengan pelabuhan lainnya yang dipadati oleh arus mudik dan arus balik. Dijelaskan untuk mengantisipasi liburan Hari Raya Idul Fitri, seluruh personil sudah siap melayani para penumpang ataupun wisatawan dari mulai pengaturan trip, perjalanan, dan keselamatan. Untuk pengaturan trip akan disesuaikan dengan situasional keadaan saat bongkar muat kendaraan para penumpang. Jika memungkinkan kurang dari 1 jam kapal feri langsung beroperasi. Yusuf juga menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan pelayanan kapal tersebut agar dapat berlayar tanpa ada kendala. Untuk tarif ongkos sebelumnya telah mengalami perubahan mulai dari tanggal 1 Januari 2023 yang lalu sesuai dengan golongan kendaraannya. Untuk golongan 2 dikenakan tarif Rp18.000, golongan 3 Rp38.400, golongan 4A Rp147.600, golongan 4B Rp142.800, golongan 5A Rp273.600 dan golongan 5B Rp268.800 per unitnya. Sampai saat ini persiapan untuk anglet liburan juga ada. Kita sudah stay untuk tahap pelayanan. Kalau dia sudah ada semua dari tahap trip, perjalanan, keselamatan
sudah kita prioritaskan itu. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Utara untuk memantau langsung perkembangan penyidikan terkait kematian Bribka AS. Kedatangan dua Kompolnas ini diwakili Sekretaris Irjen Purnawirawan Beni Mamoto dan Komisioner Kompolnas Pongki Indarti. Keduanya datang untuk melihat dan memantau langsung penjelasan dari tim khusus bentukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra. Selain itu, pihak Kompolnas juga melihat perkembangan terkait kematian Bribka AS yang diduga bunuh diri akibat menenggak racun sianida yang dianggap keluarga janggal. Pertemuan yang tertutup oleh awak media ini selain melihat perkembangan kasus kematian Bribka AS, juga melihat bagaimana kasus penggelapan uang para wajib pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan Samosir. Kepala Dinas Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan dalam paparan tim khusus di hadapan Kompolnas, masing-masing tim memberikan penjelasan terkait dengan olah tempat kejadian perkara dan pra-rekonstruksi. Hadi menambahkan untuk kasus penggelapan dana wajib pajak kendaraan, pihaknya sudah memeriksa sebanyak 160 saksi. Sedangkan untuk kematian Bribka AS, tim khusus sebanyak 60 saksi sudah dimintai keterangan dan diantaranya adalah personil kepolisian. Polda Sumatera Utara kedatangan tim dari Kompolnas, yaitu Sekretaris Kompolnas dengan Komisioner Kompolnas. Ada 2 orang yang hadir di sini. Intinya adalah untuk mendengarkan, ya, untuk mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh tim dalam hal ini untuk mengungkap peristiwa terkait dengan kematian Bribka AS dan juga terkait dengan dugaan penggelapan uang para wajib pajak. Nanti pada akhirnya kita akan jelaskan secara utuh. Ya, kita akan jelaskan secara utuh terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan peristiwa yang sebenarnya supaya lebih transparan dan terbuka. Nantinya jika proses paparan oleh tim khusus kepada Kompolnas rampung, Kapolda Sumatera Utara akan memaparkan kepada awak media, pihak keluarga dan perwakilan Kompolnas. Pemirsa, Polres Tanah Karo mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Super Sembiring, warga desa Susuk, Kecamatan Tigan Dekret. Pelaku warga sekampung yang sakit hati hanya karena rumput pakan hewan ternaknya diambil oleh korban. Korban Super Sembiring, warga desa Susuk, Kecamatan Tigan Dekret, Kabupaten Karo, tewas dihabisi oleh warga satu kampungnya. Korban ditemukan oleh warga sudah dalam keadaan tidak bernyawa di areal perladangan Bursak di desa Susuk. Kondisinya pun mengenaskan dengan luka di tubuhnya. Tim Inafis dan petugas kepolisian Polres Tanah Karo langsung ke lokasi melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti di lokasi kejadian, kurang dari 12 jam petugas pun berhasil membekuk pelaku. Pelaku yang diketahui bernama Muara Pelawi ditangkap saat berada di gubuk perladangan miliknya. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidabutar menjelaskan motif dari pelaku menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan korban yang mengambil rumput pakan hewan ternaknya. Sempat terjadi keributan antara korban dengan pelaku. Pelaku menyabet korban dengan celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk motif atau penyebab terjadinya hal ini adalah yang bersangkutan merasa sakit hati karena pada saat pelaku ini bertemu dengan korban ada mengatakan ucapan yang tidak pas, ya, kurang mengenakan terhadap pelaku sehingga pelaku melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti celurit serta sepeda motor milik korban diamankan di Polres Tanah Karo.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.